Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani BKPB Jemaat Galang Nihya Aben Base tanggal 7 Maret 2025. Marilah kita mendasari segala aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat melangkah beraktivitas dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya, marilah kita menyiapkan hati kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu Bapa yang boleh kami rasakan. Dari malam hari tadi kami beristirahat, hingga pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami. Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami, biarlah kami boleh dikuatkan Tuhan dengan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kami boleh melangkah dalam segala aktivitas pekerjaan kami dengan penuh sukacita, diterangi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Urapi hati kami, persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-19 dan juga Matius pasal 5 ayat 37. Amsal pasal 10 ayat 19 berbunyi, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Dan Matius pasal 5 ayat 37 berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema bijak dalam berbicara. Kata-kata memiliki kekuatan. Dengan kata-kata kita bisa membangun atau menghancurkan. Bapak Ibu tentu tahu sebuah lagu sekolah minggu yang mengingatkan kita dengan lirik berikut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Lirik ini mengajak anak-anak sekolah minggu dan tentu saja kita semua untuk berhati-hati dalam menggunakan mulut, terutama dalam berkata-kata. Mulut adalah alat yang memiliki kekuatan besar, bisa membawa berkat atau malah menyakiti, membangun atau merusak. Alkitab mengingatkan kita untuk bijak dalam menggunakan mulut, terutama dalam perkataan dan janji yang kita ucapkan. Apa yang kita katakan bisa mempengaruhi hidup kita dan orang lain. Pada bacaan kita dari Amsal 10 ayat 19 mengingatkan kita agar berbicara dengan bijak. Semakin banyak kata yang kita ucapkan, semakin besar kemungkinan kita membuat kesalahan. Salomo menyadari dalam banyak bicara, manusia bisa tanpa sengaja
melukai orang lain dengan perkataan, berbohong, atau berbicara dengan cara yang tidak membangun. Kata-kata yang tidak terkendali bisa menyakiti orang lain, menyulut perpecahan, atau bahkan membawa kita pada kebohongan. Oleh karena itu, Salomo mengingatkan bahwa orang yang menahan diri berakal budi. Artinya bahwa melalui Salomo, Tuhan mengajarkan kita untuk menahan diri dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Menjaga lidah adalah bentuk kebijaksanaan. Orang yang bijak tahu kapan waktunya berbicara dan kapan sebaiknya diam. Ini bukan berarti kita harus selalu diam, tetapi kita dipanggil untuk berbicara dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Perkataan kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran. Di dalam Matius 5 ayat 37, Yesus juga mengajarkan kita tentang menyampaikan perkataan, yaitu jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ucapan kita harus tegas dan jelas. Ya berarti ya, dan tidak berarti tidak. Dari sini kita dapat mengerti bahwa kata-kata kita harus sederhana dan jujur. Kita harus berbicara dengan jujur, tanpa menambahkan kata-kata yang meragukan atau menyesatkan. Ketika kita berbicara dengan jujur dan sederhana, orang akan lebih mempercayai kita. Tuhan memanggil kita untuk tidak berlebihan dalam berbicara. Tidak perlu mengatakan lebih dari yang seharusnya. Kata-kata yang berlebihan dapat menyebabkan kebohongan dan kebingungan orang lain. Oleh karena itu, kita harus hati-hati agar perkataan kita tidak berasal dari tempat yang jahat. Di era media sosial saat ini, kita sering tergoda untuk berbicara tanpa berpikir. Ada berapa banyak orang yang menyesali kata-kata yang mereka ucapkan dalam kemarahan atau kesombongan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengendalikan lidah dan berbicara dengan bijaksana. Mari kita selalu berhati-hati dalam berbicara. Kita dipanggil untuk berbicara dengan bijaksana, agar perkataan kita selalu mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Mari kita gunakan bibir kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, jujur, dan membangun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa akan berkat rohani yang boleh kami baca dan kami renungkan Tuhan. Firman-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami boleh menjaga mulut kami, agar kami dapat berkata-kata dengan baik, dengan jujur, dan sederhana Tuhan. Ajarkan kami Bapa, untuk kami boleh menjadi orang yang bijak dalam berkata, dalam berbicara, sehingga mulut kami atau perkataan kami boleh mendatangkan berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa akan segala anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bapa,
Ajarkan kami untuk kami boleh mendasari aktivitas kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkata-kata dengan baik, dengan penuh bijaksana Tuhan, di dalam setiap aktivitas kegiatan kami, kerjaan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk sesama kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap kondisi yang dialami oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Dalam setiap perawatan, dalam setiap pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan Yesus memberkati, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi bagi mereka, bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu boleh pulih kesehatannya dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menguatkan setiap hal yang boleh ada dalam kehidupan mereka. Pergumulan yang terjadi, Tuhan Yesus yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh dikuatkan, boleh merasa terhibur Bapa, dengan kasih yang Engkau berikan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka bersama Engkau Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang boleh terjadi, yang boleh dilakukan, semuanya itu boleh berkenan kepadamu. Dan biarlah Engkau yang memberkati kehidupan, Engkau yang memberkati dengan kesehatan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan boleh semakin sungguh lagi melayani Engkau Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari daerah, tingkat daerah sampai pusat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, biarlah Tuhan Yesus yang menolong. Engkau yang telah menunjuk pemimpin kami, biarlah Tuhan Yesus juga yang memberikan orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Aktivitas pekerjaan kami hari ini, biarlah semuanya itu Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan Yesus yang berjalan bersama kami, sehingga kehidupan kami boleh penuh dengan sukacita, boleh penuh dengan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang tidak sempurna, yang kami percaya Tuhan Yesus mengetahui kedalaman hati kami, dan Tuhan Yesus juga yang mengerti apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu, biarlah renungan yang boleh kita dengarkan boleh menjadi dasar kita melaksanakan aktivitas kita hari ini. Dan selamat beraktivitas, selalu sehat dan tetap bersemangat. Shalom.